Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ismi Jamesti Sayekti dengan nomor pokok mahasiswa Q1A210001 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Subang. Pada kesempatan ini, saya akan membuat media pembelajaran dengan menggunakan Nearpod pada materi konsep geometri khususnya tentang garis dan sudut. Nah, untuk membuatnya, pertama-tama kita buka browser, kemudian ketikkan di sini nearpod.com. Nah, karena saya sebelumnya sudah mengakses, di sini sudah muncul, kita klik. Nah, sebelumnya di sini kita harus login terlebih dahulu, atau yang belum memiliki akun daftar terlebih dahulu. Nah, di sini saya login karena saya sudah memiliki akun. Klik sign in with Google dan pilih akun untuk melanjutkan. Nah, ini dia tampilan awal dari Nearpod ketika kita sudah login. Nearpod ini gratis, tetapi ada juga yang versi berbayar. Di sini yang terkunci ini untuk versi berbayar. Nah, fitur-fiturnya di sini ada join a lesson untuk masuk ke kelas. Di sini kita ketikkan kode. Kemudian ada my lesson, di sini pekerjaan atau kelas yang kita buat. Nah, ini akan muncul di sini. Ini sebelumnya saya sudah mencoba, akan muncul seperti ini. Kemudian my profile ini berisi tentang profil atau data diri dari akun Nearpod kita. Kemudian ada report berisi tentang laporan siswa, nilai siswa yang sudah mengerjakan aktivitas di kelas kita. Kemudian ada Nearpod program, ada Nearpod library. Nearpod library ini berisi tentang materi-materi yang disediakan oleh Nearpod, tetapi kebanyakan berbahasa Inggris. Dan yang terakhir ada teacher research, ini berisi webinar-webinar yang dapat diikuti oleh guru, namun dalam versi berbayar. Nah, untuk membuat media pembelajarannya, di sini kita klik create. Bisa membuat pelajaran, video, aktivitas, atau Google Slide. Nah, di sini kita klik lesson. Tampilannya seperti ini. Di sini kita akan mengganti judul kelasnya. Kemudian kita dapat menambahkan konten atau aktivitas. Di sini banyak pilihannya. Untuk yang create ini adalah materi-materi yang dapat kita tambahkan di kelas. Kemudian untuk interaktif berupa video, web content, ini berasal dari internet atau dari Nearpodnya sendiri. Kemudian ada quiz and game, ini berguna agar siswa lebih aktif di dalam kelasnya. Dan ada juga diskusi. Yang pertama saya akan menambahkan slide untuk ucapan selamat datang di kelas. Kita klik add. Nah, ini dia tampilannya sama seperti Google Slide ataupun PowerPoint yang biasa kita gunakan. Di sini untuk temanya juga ada pilihan. Misalnya saya ingin yang warna biru. Nah, di sini kita ketikkan. Untuk ukurannya kita sesuaikan. Nah, di sini sebagai pembukaannya kita ketik ukurannya, kita perbesar. Ini diketengahkan rata tengah. Nah, di sini kita bisa menambahkan gambar, background, video, audio, ataupun GIF. Misalnya saya akan menambahkan GIF. Ini langsung terhubung ke internet. Klik cari. Ini dia, kita klik, kemudian save.
Misalnya kita letakkan di sini. Nah, lalu kita klik save. Nah, terdapat konfirmasi bahwa nanti tema-tema dari slide berikutnya akan mengikuti dari tema ini. Kita klik save. Slide yang tadi akan muncul di sini. Kemudian slide kedua, saya akan menambahkan materi berupa PowerPoint. Nah, di sini ada pilihan slide klasik. Ini di slide ke kanan ke kiri. Kemudian ada slideshow. Kalau slideshow ini di scroll ke bawah, atas bawah. Ada juga PowerPoint. Nah, ini sama di slide-nya ke kanan kiri. Saya akan memilih yang slideshow saja. Kita klik add. Kemudian di sini ada pilihan upload dari local file atau dari Google Drive, bisa juga dari Dropbox dan OneDrive. Nah, saya akan mengupload dari local file. Kita klik. Kemudian kita pilih file yang akan diupload. Kita cari di mana. Kita klik materinya, kemudian open. Ini adalah proses mengupload filenya. Nah, ini adalah file yang sudah terupload, sedang diproses. Sementara itu kita bisa menambahkan slide berikutnya. Di slide berikutnya saya akan menambahkan kuis agar siswa lebih aktif dalam aktivitas ini. Misalnya di sini fill in the blank. Kemudian klik add. Nanti siswa akan melengkapi kata-kata yang kosong sehingga menjadi kalimat yang benar. Nah, untuk soalnya di sini saya sudah menuliskan di Microsoft Word yang pertama ini, kita kopikan saja. Nah, kita paste di sini. Untuk fontnya bisa disesuaikan. Misalnya yang ini. Kemudian klik next. Nah, di sini kita pilih kata-kata yang akan dihilangkan. Misalnya ini. Kemudian done. Nah, muncul di sini. Kemudian untuk soal kedua saya juga akan membuat fill in the blank lagi. Klik, kemudian add. Untuk soal kedua kita kopikan. Kemudian paste. Seperti tadi, untuk fontnya bisa kita ubah. Misalnya yang ini, kemudian next. Untuk kata-kata yang dihilangkannya kita klik. Kemudian done. Nah, ini sudah ada 4 slide. Kemudian kegiatan selanjutnya saya akan menambahkan games lagi berupa matching pairs atau mencocokkan gambar dengan tulisan. Klik add. Nah, di sini kita dapat menuliskan petunjuknya atau instruksi. Kemudian untuk gambarnya, kita klik add pair, pilih di sini add image. Saya sebelumnya sudah menyiapkan, kita klik upload dari file lokal, pilih gambarnya, klik kemudian open. Nah, di sini kita tuliskan keterangannya. Nah, kemudian untuk soal kedua, add another pair, kemudian add image lagi, pilih lagi gambarnya. Nah, selanjutnya yang tentang sudut, kita pilih gambarnya. Kemudian klik done. Nah, ini dia.
Untuk waktu bisa kita tambahkan misalnya 1 menit. Kemudian klik save. Nah, ini dia. Kemudian kita tambahkan lagi aktivitas selanjutnya. Siswa dapat melihat video dari YouTube agar lebih memahami materi tentang garis dan sudut. Kita klik video, kemudian add. Nah, di sini untuk video bisa diupload dari video library, kemudian dari YouTube, My Video, atau upload video. Saya pilih dari YouTube, kemudian klik. Nah, ini langsung terhubung ke YouTube. Kita tuliskan di pencarian. Nah, ini kita bisa mencari dan menyesuaikan videonya. Sebelumnya saya sudah menonton salah satu video. Ini dia, kita klik. Sebelumnya bisa diputar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Penyiku. Sudut A dan B berpenyiku. Nah, kemudian klik save. Nah, videonya sudah terupload. Ini namanya garis. Nah, di sini kita bisa menambahkan aktivitas berupa pertanyaan. Karena sebelumnya siswa sudah membaca juga materi, di sini saya akan menambahkan suatu pertanyaan. Bahas sudut. Nah, kita klik di sini pertanyaan. Bisa uraian atau pilihan ganda. Saya pilih yang uraian. Nah, kemudian save. Kemudian di menit-menit berikutnya, di sini kita klik juga pertanyaan, kita tambahkan. Kemudian klik save. Selanjutnya, nah di sini kita tambahkan juga pertanyaan. Kemudian klik save. Kemudian di menit ke-7, nah kita tambahkan di sini pertanyaan lagi. Kemudian klik save. Selesai, ini ada 4 pertanyaan yang dapat dijawab oleh siswa. Kemudian kita klik save. Nah, di sini sudah ada 6 slide. Kemudian kegiatan selanjutnya saya akan menambahkan games juga, yaitu game Time to Climb. Klik add. Nah, di sini kita dapat menuliskan pertanyaan, dapat juga menambahkan gambarnya. Di sini saya akan menambahkan pertanyaan yang pertama, yaitu kita copy dari sini soal yang sebelumnya saya buat. Copy, kemudian paste. Untuk pelengkap di sini kita tambahkan gambar. Kita cari dari file lokal. Ini dia gambarnya, klik open. Nah, untuk pilihannya kita tambahkan di sini misalnya 60, 30. Tambahkan lagi opsinya. Nah, kemudian pertanyaan kedua sama ya. Kita tuliskan dulu pertanyaannya. Kita copy dari sini. Tambahkan gambar. Upload dari file lokal. Klik. Nah, open. Sudut yang berseberangan. Di sini kita cari simbol sudut.
ternyata di sini tidak ada simbol dari sudut. Kita ketikkan saja sudut A sama dengan sudut E untuk pilihan kedua. Nah, kemudian kita pilih opsi yang benar. Ini adalah 30 derajat. Kemudian yang ini sudut C sama dengan sudut E. Nah, untuk waktu bisa kita sesuaikan, misalnya yang ini 1 menit. Yang ini juga 1 menit saja. Klik add. Nah, kemudian save. Nah, untuk kegiatan selanjutnya kita tambahkan lagi berupa games, yaitu memory test. Klik add. Nah, di sini bisa menginsert dari file lokal atau mencari di Google. Nah, kita klik browse your file karena sebelumnya saya sudah menyiapkan misalnya gambarnya yang ini. Kita drag, kemudian browse lagi, kita pilih lagi, kemudian browse lagi sampai selesai. Nah, kemudian kita klik done. Selanjutnya, kegiatan terakhir yaitu refleksi. Kita tambahkan polling. Klik add. Nah, kita ketikkan. Pilihan yang pertama misalnya sangat mudah, kemudian mudah, kita tambahkan lagi opsinya, sedang, ataukah sulit, sangat sulit. Kemudian klik save. Di sini siswa tidak diizinkan mengisi 2 pilihan, jadi ininya off. Nah, sudah selesai seperti ini. Ini dia kelas yang kita buat. Selanjutnya kita akan preview. Kita klik. Ini adalah tampilan untuk siswa akan muncul seperti ini. Kita tunggu. Selamat datang di kelas matematika. Ini pembukanya. Kemudian slide kedua. Di sini ada materi berupa PowerPoint. Siswa dapat membaca sendiri dan memahami sendiri agar nilai-nilai literasinya meningkat. Nah, klik sampai selesai dan seterusnya. Kemudian slide ketiga, di sini ada games, fill in the blank. Di sini caranya tinggal di drag, kemudian letakkan pada kotak yang kosong. Kemudian kalau selesai, klik done. Nah, ini sudah benar. Kemudian close. Selanjutnya, slide keempat juga sama, caranya seperti tadi. Slide kelima di sini
matching and pairs, jadi mencocokkan antara kalimat atau kata dengan gambar. Caranya seperti ini, misalnya ini klik gambarnya, kemudian kata-kata yang sesuainya yang mana. Ini adalah 2 garis yang sejajar, kita klik. Nah, kalau benar akan muncul checklist. Kemudian ini, nah seperti itu. Kemudian slide ke-6, ini berisi video YouTube. Di sini juga terdapat aktivitas, ada berupa pertanyaan yang dapat diisi. Nah, penamaan sudut. Sudut. Selanjutnya, jenis-jenis. Kemudian hubungan antara 2 sudut, kemudian besarnya sudut, dan seterusnya. Di slide ke-7 ini ada games lagi, time to climb. Jadi nanti ada 2 soal yang harus dijawab. Jadi yang lebih cepat akan mencapai ke puncak terlebih dahulu pemenangnya. Nah, ini waktunya 1 menit. Masing-masing soal ini 1 menit. Kemudian slide ke-8 ini berupa memory test. Cara bermainnya seperti ini, diklik, disesuaikan. Nah, kalau benar akan terbuka seperti itu. Dan slide terakhir, ini ada polling, refleksi dari materi yang sudah dipelajari, bagaimana menurut siswa, apakah sangat mudah, sedang, sulit, atau sangat sulit. Misalnya diklik. Nah, jadi siswa hanya dapat mengklik 1 jawaban saja. Seperti itu. Kemudian kita close saja. Dan ini kita simpan, klik save and exit. Nah, ini dia sudah tersimpan, ukurannya 11,7 MB. Kemudian kita klik ke halaman utama saja. Nah, hasil pekerjaan tadi akan tersimpan di sini. Nah, untuk membagikan kodenya agar bisa diisi, jadi kita klik ini student path. Di sini untuk waktunya kita sesuaikan, misalnya 1 hari pengerjaan. Klik. Nah, jadi 23 jam. Kemudian klik copy link dan dibagikan kepada siswa. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengisi, untuk melihat bagaimana tampilan dari kelas ini. Kita klik tab baru, link yang tadi. Kita akan coba mengisi. Nah, ini dia tampilannya. Di sini siswa harus mengisi nama lengkap dan nama panggilan. Misalnya saya ketikkan nama saya, kemudian join. Nah, langsung muncul ucapan selamat datang, pembukaan. Kemudian halaman kedua ada materi berupa PowerPoint. Nah, selanjutnya kita akan mengisi. Benar ya, berarti. Kemudian klik slide berikutnya. Selanjutnya ini klik pada gambar dan tulisan yang sesuai sehingga menjadi suatu pernyataan yang benar. Sudah selesai. Selanjutnya di sini ada video. Nah, besar sudut yang berpulus jumlahnya adalah, misalnya kita tulis, ini pertanyaan yang terakhir ya, submit, kemudian lanjut bermain. Tadi kalau 2 sudut berpelurus berarti jumlahnya. Kita skip saja. Mungkin Selanjutnya
Ini slide ke-8 berisi permainan Time to Climb. Kita dapat memilih karakter yang diinginkan. Setelah dipilih, kita klik join game. Misalnya kita pilih, nah benar. Nah, kemudian si karakternya ini akan berjalan. Nanti yang cepat adalah pemenangnya. Selesai. Nah, di sini akan muncul juara 1, 2, 3. Karena saya tadi join sendiri, jadi 1 di sini. Selanjutnya, yang ke-9 di sini ada memory test. Nah, ini kebetulan ya. Selanjutnya, ada polling yang terakhir. Kita isi. Nah, kemudian klik submit. Selesai. Nah, di sini kita akan melihat pada tampilan guru di bagian report. Ini kelasnya, kita klik. Report. Nah, kemudian kita lihat di sini ada 1 siswa ya. Sesi 28 Juni jam 1, kita klik. Ini dia laporannya, total partisipasi 70%, game fill in the blank 100, dan seterusnya. Ini kita bisa download student reportnya, all student ya, kalau nanti misalnya banyak. Nah, kemudian klik, bisa sebagai PDF atau text file. Misalnya PDF, kemudian bisa disimpan di local drive atau di Google Drive. Klik local drive misalnya. Kita akan melihat hasil yang tadi berupa PDF ya, ini. Nah, ini dia hasil pekerjaan siswa. Di sini kita dapat melihat partisipasinya adalah 70%, kuisnya 0%. Kemudian di sini ada jawaban-jawaban dari pertanyaan, polling, time to climb, interaktif video, ini hanya diisi 1, dan seterusnya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.